Assalamualaikum, halo semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil riset investasi pada PT Mayora Indah Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur bergerak di sektor makanan dan minuman. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, kami memberikan rekomendasi buy dengan potensi kenaikan atau upside sebesar 38,78%. Equity Analysis Report PT Mayora Indah Tbk disusun untuk mengevaluasi nilai intrinsik PT Mayora Indah Tbk melalui analisis makroekonomi, industri, fundamental, evaluasi, ISG, dan risiko sebagai dasar penyusunan rekomendasi investasi. Sebelum membahas analisis secara rinci, terdapat 4 alasan utama mengapa Mayora layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. Pertama, Mayora memiliki portofolio merek yang kuat dan posisi pasar yang unggul pada berbagai kategori produk. Kedua, fundamental perusahaan terus membaik, ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan dan laba per saham yang konsisten. Ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, harga saham saat ini masih berada di bawah estimasi nilai wajar. Dan yang terakhir, ekspansi pasar ekspor memberikan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, kami merekomendasikan buy pada saham Mayora dengan potensi upside sebesar 38,78% dari current price di harga 1.835, prediksi naik menjadi 2.547. Mayor merupakan salah satu perusahaan konsumer non-cyclical terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1977 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar 47,6 triliun rupiah. Tahun 2025, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 38,68 triliun rupiah dan sekitar 41% penjualan berasal dari ekspor yang menjangkau lebih dari 100 negara. Dari sisi model bisnis, Mayer mengelola rantai nilai yang terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran melalui modern trade, general trade, dan pasar ekspor. Portofolio merek seperti Kopiko, Romat, Torabika, Beng Beng, Energen, dan Lim Mineral turut memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan pendapatan yang meningkat dari 27,90 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 38,68 triliun rupiah pada tahun 2025, tumbuh sekitar 38,6%. Skala operasional yang besar, kontribusi ekspor yang signifikan, serta pertumbuhan fundamental yang konsisten menjadi dasar bahwa Mayor memiliki daya saing yang kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Pada aspek makroekonomi, kami menilai Mayor menghadapi peluang sekaligus tantangan. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54% terhadap PDB Indonesia menjadi penopang utama pertumbuhan industri makanan dan minuman, sehingga permintaan terhadap produk Mayor tetap relatif stabil. Namun, dari sisi biaya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kenaikan harga komoditas seperti kopi, gula, gandum, dan minyak sawit meningkatkan beban bahan baku perusahaan. Kondisi ini berpotensi menekan margin apabila berlangsung dalam jangka panjang. Di sisi lain, Mayer memiliki keunggulan karena sekitar 41% pendapatannya berasal dari pasar ekspor. Kontribusi tersebut tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga memberikan natural hedging terhadap pelemahan rupiah. Dengan demikian, meskipun tekanan makro masih ada, kami menilai dampaknya masih dapat dikelola dan prospek pertumbuhan Mayor tetap positif. Pada saat ini, kami membandingkan Mayor dengan 4 perusahaan sejenis yaitu INDF, Good, STP, dan Roti yang sama-sama bergerak di industri makanan dan minuman. INDF memang masih menjadi pemimpin industri dari sisi pendapatan dan kapitalisasi pasar. Namun dalam analisis investasi, ukuran perusahaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan prospek suatu saham. Mayor memiliki beberapa keunggulan kompetitif sekitar 41% pendapatannya berasal dari pasar ekspor, sehingga sumber pendapatannya lebih terdiversifikasi dan memiliki natural hedge terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, Mayer memiliki portofolio produk yang beragam, mulai dari kopi, biskuit, wafer, hingga minuman, sehingga tidak bergantung pada satu kategori produk. Selain itu juga, Mayer juga didukung jaringan distribusi yang luas, dengan produk yang telah dipasarkan ke lebih dari 80 negara, sehingga memberikan peluang pertumbuhan yang lebih besar dibanding perusahaan yang masih berfokus pada pasar domestik. Oleh karena itu, meskipun ukuran perusahaan Mayer sebelum sebesar INDF, kami menilai Mayer memiliki daya saing yang kuat, model bisnis lebih terdiversifikasi, serta potensi pertumbuhan jangka panjang yang masih menarik. Pada aspek operasional, Mayor menunjukkan fundamental yang kuat. Selama periode 2021 hingga 2025, pendapatan meningkat dari sekitar 27,9 triliun menjadi 38,7 triliun, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan penjualan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh pemanfaatan aset yang relatif efisien. Pada tahun 2025, total aset turnover Mayor mencapai 1,23 kali lebih tinggi dibandingkan Indofood, Siantar Top, dan Nippon Indosari, meskipun masih sedikit di bawah Garuda Food. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan mampu menghasilkan penjualan secara efektif sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan operasional.
Di sisi lain, meskipun terjadi tekanan akibat kenaikan harga komoditas dan pelemahan nilai tukar rupiah, perusahaan tetap mampu mempertahankan laba bersih di kisaran 3 triliun, serta menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional. Selain itu, arus kas operasional dan free cash flow tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Mayor didukung oleh kemampuan menghasilkan kas dari aktivitas operasional, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam penggunaan metode DCF-FCFF untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan. Selain kinerja operasional, kami juga menilai kualitas fundamental dan kesehatan keuangan Mayor. Pertama, EPS meningkat dari 86 menjadi 128 per saham, sedangkan BVPS meningkat dari 497 menjadi 809 per saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terus meningkatkan nilai yang diterima dari pemegang saham melalui pertumbuhan laba dan penguatan ekuitas. Dari sisi pengelolaan modal kerja, cash conversion cycle berada pada tingkat terkendali. Kondisi ini menunjukkan Mayor mampu mengelola persediaan, piutang dan utang usaha secara efisien, sehingga mendukung kelancaran arus kas operasional. Selain itu, hasil pengujian menggunakan Altman Z-Score secara konsisten berada pada kategori safe zone, yang mengindikasikan bahwa risiko kebangkrutan Mayor relatif rendah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Mayor memiliki fundamental yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil valuasi, kami merekomendasikan buy pada saham Mayor karena nilai pasar saat ini masih berada di bawah estimasi nilai wajarnya. Untuk memperoleh nilai tersebut, kami menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm. Metode ini dipilih karena mampu mencerminkan nilai intrinsik perusahaan berdasarkan kemampuan menghasilkan arus kas di masa depan. Perhitungan menggunakan asumsi WACC 6,74%, terminal growth 3,12%, serta proyeksi arus kas hingga tahun 2030. Dengan struktur permodalan yang relatif sehat, pendekatan DCF ini dinilai paling tepat untuk menangkap potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode DCF menghasilkan intrinsik sebesar 2.881 per saham atau sekitar 57% di atas harga pasar. Sebagai pembanding, kami juga menggunakan valuasi relatif melalui PER dan PBV. Metode PER menghasilkan 2.692 sedangkan PBV 2.919 per saham. Kedua metode memberikan hasil yang konsisten dan sama-sama menunjukkan bahwa Mayor diperdagangkan di bawah estimasi nilai wajar. Sementara itu, metode DDM memberi nilai yang lebih rendah yaitu 1.651 per saham. Namun, kami menilai metode DDM ini kurang representatif karena Mayora masih berada pada fase pertumbuhan dan lebih banyak menciptakan nilai melalui reinvestasi dibanding pembagian dividen. Berdasarkan seluruh pembobotan metode, kami menetapkan target harga sebesar 2.547 per saham dengan potensi kenaikan sebesar 38,78%. Kemudian, untuk memastikan rekomendasi tak hanya terdasar dari satu asumsi, kami melakukan beberapa uji lain. Simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 kali menghasilkan rata-rata nilai intrinsik di 3.132 per saham, jauh di atas harga pasar. Selanjutnya, analisis sensitivitas, kombinasi WACC dan terminal growth juga menghasilkan nilai di atas harga pasar. Pada analisis skenario, base case skenario menghasilkan upside sekitar 30%, sedangkan blue case skenario menghasilkan upside hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fundamental yang kuat, arus kas yang sehat, serta valuasi yang telah tervalidasi oleh berbagai pengujian, kami tetap mempertahankan rekomendasi buy pada saham Mayor dengan target harga 2.547 per saham. Selain fundamental keuangan, ESG juga jadi faktor pendukung keberlanjutan bisnis Mayor. Dari sisi environment, perusahaan mengalokasikan 64,5 miliar untuk investasi lingkungan dan menargetkan penurunan emisi 30% hingga 2030. Dari sisi governance, Mayor memiliki 5 direksi dan 5 komisaris, termasuk 2 komisaris independen dengan kehadiran rapat 100%, serta meraih penghargaan Governance Winner ESG Awards dan Indonesia Best Managed Company 2025. Dari sisi sosial, tingkat kepuasan pelanggan mencapai 9,19 dari 10 tanpa product recall sepanjang 2025 dan lebih dari 144.000 jam pelatihan karyawan. Secara keseluruhan, ESG memperkuat efisiensi operasional, tata kelola, dan kepercayaan investor untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Mayor. Setiap investasi tentu memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Pada Mayor terdapat 3 risiko utama. Pertama, kenaikan harga bahan baku seperti kopi, gula, dan gandum yang dapat menekan margin laba perusahaan. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku. Namun, risiko ini sebagian dapat dikompensasi melalui kontribusi ekspor yang mencapai sekitar 41% dari total pendapatan, sehingga memberikan natural hedge terhadap pergerakan kurs. Ketiga, meningkatnya persaingan di industri makanan dan minuman yang dapat memperlambat pertumbuhan penjualan. Meskipun demikian, Mayor masih memiliki keunggulan melalui portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta inovasi produk yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Mayor memiliki fundamental kuat, prospek bisnis positif, dan valuasi menarik sehingga layak dipertimbangkan dengan rekomendasi buy. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.